Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Ariwahyuni, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah genetika kelas 4D. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfa Tunisa dengan NIM 105 dari kelas 4D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah genetika, di mana tugas ini yaitu mereview jurnal internasional tentang penyakit yang menurun atau penyakit keturunan, di mana jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Beta Thalassemia in Mediterranean Countries, Findings and Outlook, atau Beta Thalassemia di negara-negara Mediterania, Temuan dan Pandangan. Selanjutnya yaitu mengenai penyakit thalassemia, di mana thalassemia merupakan penyakit genetik, yaitu penyakit keturunan. Hal ini terjadi karena kurangnya produksi hemoglobin, protein yang terkandung dalam sel darah merah. Jadi, penyakit thalassemia ini terjadi di dalam sel darah merah, di mana sel darah merah yang menyangkut oksigen dalam aliran darah. Penyakit ini dikualifikasikan sebagai alpha thalassemia dan atau beta thalassemia, di mana alpha thalassemia ini merupakan kondisi ketika terjadi mutasi pada salah satu gen di dalam rantai alpha. Sedangkan beta thalassemia ini merupakan kondisi ketika terjadi mutasi pada salah satu gen di dalam rantai beta. Sintesis rantai beta hemoglobin manusia dikendalikan oleh gen yang terletak dalam kromosom. Mutasi yang membuatnya rusak dan tidak berfungsi. Penyakit beta thalassemia bisa terjadi apabila seseorang mempunyai dua kromosom yang mengandung gen bermutasi yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Beta thalassemia adalah salah satu kelainan genetik yang paling umum terjadi pada manusia. Jumlah anak yang lahir dengan beta thalassemia setiap tahunnya diperkirakan mencapai jumlah 60.000 di seluruh dunia. Gejala pada setiap individu berbeda-beda. Individu yang menderita beta thalassemia mayor atau keturunan beta thalassemia dan menderita anemia berat, gangguan pertumbuhan, dan penyakit demam yang terjadi sejak lahir. Nah, untuk mengimbangi kekurangan hemoglobin, aktivitas sumsum tulang dirangsang secara berlebihan. Hal ini secara bertahap menyebabkan pembesaran hati atau hematomegali dan pembesaran limfa atau splenomegali. Jadi perawatan yang efektif bisa dilakukan dengan transfusi darah yang rutin. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu meninjau epidemiologi beta thalassemia di negara-negara Mediterania, serta sumber daya medis yang tersedia untuk memerangi penyakit ini dan menetapkan pandangan mengenai tren patologi antara tahun 2020 dan tahun 2050. Jadi jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena pada penelitian ini yaitu menghitung tingkat kejadian saat lahir setiap tahun yang sama dengan rasio bayi baru lahir yang sakit terhadap jumlah total bayi baru lahir pada tahun tertentu. Serta yang kedua yaitu menghitung interval kepercayaan 95% dari angka kejadian saat lahir. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu negara-negara yang memiliki garis pantai Mediterania, di mana negara ini terbagi dalam 3 kelompok, diantaranya yaitu yang pertama pantai Eropa atau pantai utara, di mana negara ini terdiri dari Spanyol, Prancis, Italia, Malta, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Albania, dan Yunani. Sampel yang kedua yaitu pantai Asia atau pantai timur yang terdiri dari Turki, Siprus, Suriah, Lebanon, Israel, dan Palestina. Sedangkan sampel yang ketiga yaitu pantai Afrika atau pantai selatan yang terdiri dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Selanjutnya yaitu tinjauan tentang beta thalassemia di Mediterania pada tahun 2020 dan tahun 2050. Pada tahun 2020, populasi 21 negara Mediterania sekitar 522 juta jiwa. Pesisir Afrika merupakan wilayah terpadat yaitu 38,7% dari total populasi, diikuti oleh pesisir Eropa yaitu
17,6% dan pesisir Asia yaitu 23,7%. Jumlah individu heterozigot beta thalassemia yaitu mereka yang berisiko melahirkan individu homozigot yang sakit adalah 17,1 juta. Dengan prevalensi karir sebesar 3,3%. Untuk seluruh wilayah geografis yang ditinjau di mana proporsi pembawa penyakit adalah 3,0% di pesisir Eropa, 3,2% di pesisir Asia, dan 3,6% di pesisir Afrika. Dan jumlah bayi baru lahir yang terkena beta thalassemia setiap tahun akan meningkat dari 2.479 pada tahun 2020 menjadi 2.899 pada tahun 2050 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0,5% selama 30 tahun. Jadi berdasarkan pemaparannya, kesimpulan dari pemaparan tersebut ialah analisis yang dilakukan untuk beta thalassemia terhadap keragaman masyarakat yang tinggal di pantai Mediterania tidak boleh terisolasi. Untuk kepentingan kesehatan masyarakat, pendekatan yang sama dapat diterapkan untuk penyakit hemoglobin genetik lainnya, misalnya anemia sel sabit di Afrika Timur Tengah dan India. Karena penyakit monogenik ini adalah yang paling luas penyebarannya di dunia, pembawa heterozigot mencakup 7% populasi di dunia. Baik, pemaparan materi sudah saya sampaikan dan ini merupakan jurnal yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.